Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. In 1945, final defeat came to the Japanese. Hah? Apa yang barusan aku dengar? Aku harus memberitahukan ini kepada saudara Soekarno dan Karl Salih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Karena Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 20. Saudara-saudaraku sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, saudaraku. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Soekarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar siaran dari Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Yang saya bingungkan apa yang saudara maksud tentang kekosongan kekuasaan. Maksudnya adalah, Jepang tidak lagi menguasai negeri kita karena telah menyerang kepada sekutu. Sedangkan para sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Saudara Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan saya dan Darwis akan pergi untuk memerintah pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Bapaknya ada? Ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kalian bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Saya panggilkan Bapak dulu. Pak, para pemuda datang mencari. Ada hal penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Maaf, Bung. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini satu tempat, Bung. Jepang sudah kalah sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Sudah banyak rakyat yang menderita akibat penjajahan ini. Kekuatan segelintir ini takkan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana, coba bayangkan, bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan kemerdekaan ini? Bagaimana cara kita untuk tetap tegak berdiri di atas kekuatan kita? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita tidak bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan itu sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang saat ini hendak ingin berkuasa kembali di negeri ini.
Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada aku dan meminta aku untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kedua orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta para anggota golongan tua untuk datang ke kediamannya dan langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita butuh waktu, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berhentangan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok, agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang. Mari, Bung. Mari. Begini, tampaknya para golongan tua tidak menyetujui rencana kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua masalah ini. Benar sekali. Apakah saudara sekalian punya saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta, agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkannya, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu tempat yang berada di Karawang, Bekasi? Tempat itu merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanko Suprijadi. Dan letaknya di bawah komando peta Purwokerta yang memiliki hubungan erat dengan Redan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau begitu, mari kita melakukannya malam ini. Ayo, Bung. Ayo, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Lalu, hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bu. Saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan kepada mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak. Maaf, saya Pak. Tolong antarkan kami. Baik, kalau begitu naiklah.
Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara-saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari kami sudah katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan pada sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat. Yang pertama, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Dan yang kedua, mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita punya kekuatan sendiri untuk bangkit? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami semua ingin merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Apakah akan selalu menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak untuk bebas dan sekarang adalah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Oke? Bung Karno dan Bung Hatta sebaiknya ikuti saya terlebih dahulu. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah ini semua bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak terima dengan proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Saya setuju. Kita akan memproklamirkan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Mereka pun bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Para pemuda membantu mempersiapkan pakaian Bung Karno dan Bung Hatta. Tunggu sebentar. Kacamata saya mana? Oh, ini, Bung. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Baguslah. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Karena pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kami akan melaksanakannya esok hari. Tunggu. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita bisa tepat membahasnya, Bung, tapi harus Jepang dan Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tetapi, Laksamana Maeda menyarankan Soekarno dan para rombongan agar mendatangi rumah Jenderal Nishimura untuk meminta janji pemerintah Jepang. Permisi Laksamana Maeda. Iya, ada apa, Bu?
Maeda, aku sudah berhasil membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah. Secepatnya kita pastikan sikap Jun Saikan kepada Jenderal Nishimura. Ayo, Bung. Gubernur saya Taiso. Sente caciwan ni Pansaifu ni dikurisusengan origon dengan suruh. Ya kesuru amatemeru tame ni koga ni kita. 私たちはあなたが自由になることを許しません。 Nasi dikuri no desu ka? 日本は隣国に降伏していたため、日本平和はもはや許さが適用された。日本の人はことが求められた。 Nishimura Taiso, yakusokuを破りましたね。これは命令ですよ。それならPPKの仕事をやむするなよ。Nishimura Taiso. Setelah Jenderal Nishimura menolak permintaan Soekarno, para rombongan kembali ke rumah Laksamana Maida dan meminta izin kepada Laksamana Maida untuk meminjam rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil Soekarno. Saya pamit undur diri untuk beristirahat. Maaf Laksamana Maeda. Sebelum itu, apakah ada pena dan kertas? Sebentar. Akan saya ambilkan. Jika ada selesai di perintah kami, omatnya kita ke saya. Hai, naik aku. Terima kasih Laksamana Maeda. Senang bisa membantu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maida. 3 eksponen pemuda, yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah, menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Baik. dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Baik, apakah saudara-saudara setuju? Ya, kami setuju. Oke. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maida, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Maaf Bung, sepertinya kau harus membaca naskah proklamasi dengan nada yang sedikit keras. Ya, betul. Agar para pemuda yang berada di luar dapat mendengarnya. Saya tidak mengizinkannya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan memicu amarah dari tentara Jepang. Baiklah, jadi izinkan saya untuk membacakan naskah proklamasi ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soekarno-Hatta. Jadi, bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Sebaiknya naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? PPKI kan butuhkan Jepang. Tadi kita semua sepakat bahwa proklamasi dilakukan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Sama seperti Amerika Serikat ketika menandatangani naskah proklamasinya. Jangan, Bung. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dan saya pengusulan. Yang menandatangani naskah proklamasi cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja. Sebagai wakil bangsa Indonesia, bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin semua? Apakah kalian setuju? Setuju. Pak Sayuti, bisakah Anda mengetik naskah ini? Tentu saja, Bu. Saya sangat senang diberikan suatu kepercayaan dari Anda. Saya akan menjalankan tugas dengan baik. Baguslah, kalau begitu, laksanakan. Tunggu. Iya, tolong kamu dampingi Sayuti untuk mengetik naskahnya. Baik, Bu. Proklamasi. Maaf Bung, tapi di mana kita harus melaksanakan proklamasi? Setahu saya, rakyat Jakarta dan sekitarnya telah diseterukan untuk datang berbondong-bondong ke lapangan Ikada untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Tidak, segera aku batalkan itu, Bung. Sebaiknya dilakukan di tempat kediaman saya saja, di Pegangsaan Timur. Pekarangan rumah kan cukup luas untuk ratusan orang. Betul, Bung. Lapangan Ikada merupakan lapangan umum. Pastinya suatu kegiatan yang dilaksanakan akan menimbulkan kecurigaan. Saya setuju. Untuk apa kita harus memancing-mancing insiden? Baiklah, saya minta saudara-saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Ini, Bung. Silakan ditandatangani. Baik, terima kasih Pak Sayuti. Sama-sama, Bung. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno pulang ke rumah dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang sangat menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman.
Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja bisa, Bu. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menjadikannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Nah, ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sangsaka. Terus warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian! Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang Trimurti, tolong kamu bawa bendera pusaka ini. Siap, Bung. Baik, Bung. Semuanya sudah siap? Terima kasih atas kerjanya. Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Tertandatangani Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!
Tidak, Trimurti. Saya persilahkan kamu untuk mengibarkan bendera pusaka ini. Maaf Bung, tapi itu sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.